Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menceritakan hasil sinopsis dari novel yang berjudul Siti Nurbaya Kasita Sampai. Siti Nurbaya adalah anak dari saudara kaya yang bernama Baginda Sulaiman. Ibunya telah meninggal dunia. Ia hidup berdua dengan ayahnya. Siti Nurbaya hidup bersebelahan dengan Umar Samsul Bahri, putra dari Sultan Mahmud Shah, seorang penghulu di kota Padang. Sejak kecil, Siti Nurbaya berteman dengan Samsul Bahri, bahkan seperti kakak beradik. Tetapi semakin beranjak dewasa, keduanya memiliki perasaan yang sama. Setelah dewasa, Samsul Bahri harus pergi ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah dokter karena keinginan ayahnya. Sebelum pergi, Samsul Bahri dan Siti Nurbaya mengutarakan perasaannya saat mereka berjalan-jalan di Gunung Padang. Samsul Bahri berada di Jakarta, ia mendapat mimpi buruk tentang dirinya dengan Siti Nurbaya yang hampir sampai memanjat menara tinggi. Namun Siti Nurbaya dibawa oleh Datuk Meringgi. Datuk Meringgi adalah saudagar kaya yang hidup di Padang ketika itu. Dia seorang yang licik, pelit, serta amat bengis budi pekertinya. Dalam berdagang, ia akan menjatuhkan saingannya dengan berbagai cara. Datuk Meringgi tidak senang melihat kesuksesan dari Baginda Sulaiman. Melalui kaki tangannya, ia diam-diam menghancurkan kebun Sulaiman. Baginda Sulaiman, kebun kelapanya dengan racun. Perahu-perahu Baginda Sulaiman pun ditenggelamkan. Ia juga menghasut para pelanggan Baginda Sulaiman agar tidak berbelanja lagi. Baginda Sulaiman pun jatuh miskin. Lalu ia meminjam uang kepada Datuk Meringgi, tetapi harus bisa melunasi hutangnya itu selama 3 bulan. Pada saat yang telah ditentukan, Datuk Meringgi menagih hutang Baginda Sulaiman, tetapi ia tidak bisa melunasi hutangnya itu karena telah bangkrut. Datuk Meringgi pun akan memenjarakan Baginda Sulaiman, kecuali jika anaknya Siti Nurbaya mau menikah dengannya menjadi istri muda. Baginda tentu saja tidak mau anak tunggalnya menjadi korban. Ia pun pasrah digiring polisi dan siap menjalani hukuman. Pada saat itu, Siti Nurbaya pun keluar dari kamarnya dan menyatakan bahwa ia siap menjadi istri dari Datuk Meringgi, asalkan ayahnya tidak dipenjara. Samsul Bahri yang mendengar peristiwa itu, melalui surat dari Siti Nurbaya, ia langsung teringat dengan firasat mimpi buruknya itu. Kini telah menjadi kenyataan, namun cintanya pada Siti Nurbaya tidak berubah. Ketika ibu liburan, ia pulang ke Padang dan menyempatkan dirinya menjenguk Baginda Sulaiman yang sedang sakit. Kebetulan pula pada saat yang bersamaan, Siti Nurbaya pun tengah menjenguk ayahnya itu. Keduanya pun bertemu lalu saling menumpahkan perasaannya masing-masing. Pada saat Samsul Bahri membela diri tentang kelicikan Datuk Meringgi yang telah merebut kekasihnya itu, pertengkaran pun terjadi sehingga Baginda Sulaiman pun keluar rumah. Namun ia jatuh dari tangga dan menemui ajalnya. Ayah Samsul Bahri pun malu dengan perbuatan anaknya itu dan langsung mengusirnya untuk kembali ke Jakarta. Sementara itu, Siti Nurbaya sejak ditinggal oleh ayahnya, ia merasa dirinya bebas dan tidak perlu tunduk lagi kepada Datuk Meringgi. Sejak saat itu, ia tinggal bersama sepupunya, Alimah. Karena ia telah bebas dari Datuk Meringgi, ia pun akan menyusul kekasihnya ke Jakarta. Namun, akibat tipu muslihat dari akalitik dari Datuk Meringgi yang telah menuduhnya mencuri perhiasan bekas suaminya itu, Siti Nurbaya pun kembali ke Padang. Karena Siti Nurbaya tidak bersalah, akhirnya dia dibebaskan dari tuduhan itu. Namun Datuk Meringgi masih belum puas. Ia pun menyuruh seorang untuk meracuni Siti Nurbaya. Siti Nurbaya pun meninggal karena keracunan. Rupanya berita itu membuat ibu Samsul Bahri sedih, kemudian ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Berita kematian Siti Nurbaya dan ibunya sampai ke telinga Samsul Bahri. Ia pun sangat sedih menulis permohonan maaf kepada ayahnya sebelum melakukan percobaan bunuh diri. Namun temannya Arifin mengagalkan tindakan Samsul Bahri itu. Tetapi di kota Padang, Samsul Bahri telah dikabarkan meninggal dunia. 10 tahun kemudian, Samsul Bahri menjadi serdadu kompeni dengan pangkat letnan. Ia dikenal dengan nama Letnan Mas. Ia menjadi serdadu kompeni karena terdorong oleh rasa frustasinya mendengar orang-orang yang dicintainya telah meninggal dunia. Ia bergabung karena ingin segera mengakhiri hidupnya di medan pertempuran. Ia mendapat tugas untuk memimpin pasukannya memadamkan pemberontakan yang terjadi di tanah leluhurnya di Padang.
Datuk Meringgi menggalang kekuatan untuk melawan Belanda yang hendak menarik pajak dari kepemilikan tanah mereka. Dalam pertempuran itu, Letnan Mas dapat perlawanan sengit dari Datuk Meringgi, sehingga Letnan Mas terkena sabetan pedang Datuk Meringgi. Sedangkan Datuk Meringgi tewas tertembus timah panas dari senjata Letnan Mas. Sementara itu, Letnan Mas dirawat dan bertemu dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal dunia. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.